Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhan nas, ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suasana Ramadan pada tahun ini terasa berbeda dengan suasana Ramadan yang biasa kita lalui sebelumnya. Jika pada Ramadan sebelumnya kita bisa dengan bebas banyak kegiatan di luar rumah dan melakukan banyak ibadah secara berjamaah seperti salat tarawih dan witir berjamaah di masjid, berbuka bersama dengan keluarga besar, dengan rekan-rekan kerja, dengan teman-teman sekolah dan lain sebagainya yang suasananya dirasa begitu meriah. Namun pada saat Ramadan kali ini suasananya berubah. Keramaian dan kerumunan telah dibatasi. Kita tidak bisa lagi merasakan suasana yang biasa kita rasakan. Namun bukan berarti Ramadan kali ini berbeda. Ramadan tetap sama. Ramadan tetaplah Ramadan. Sebab suasana adalah bentukan manusia. Seperti apa kebiasaan kita, itulah suasana yang kita rasakan. Dan kali ini kita dituntut untuk membuat suasana yang baru. Karena memang untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan seorang hamba memang akan selalu ada ujian di sana. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang memang menghadapi cobaan yang berat, yaitu berupa rasa takut terhadap wabah penyakit yang berbahaya, yang penularannya sangat cepat, yang penularannya tidak memandang siapapun, baik orang alim, para pejabat maupun rakyat biasa. Semua berpeluang terpapar oleh wabah ini. Karenanya telah memaksalah oleh para pemimpin
untuk membatasi para warganya untuk berkumpul. Termasuk di dalamnya adalah pembatasan dalam beribadah secara berjamaah, sehingga kita pun bisa merasakannya. Solat fardu di masjid tidak lagi dihimbau berjamaah. Solat Jumat kehilangan banyak jamaah. Tarawih di masjid tidak lagi melimpah. Pembacaan Al-Quran tidak lagi terdengar dengan lantang dari pengeras-pengeras suara. Buka puasa pun tidak lagi meriah dan lain sebagainya. Pembatasan ini pada dasarnya bukanlah larangan untuk umat Islam untuk melakukan ibadah. Harap jangan disalahpahami. Pembatasan ini adalah guna menekan dan menghentikan penyebaran dari wabah yang berbahaya tersebut. Karena memang pembatasan ini demi kemaslahatan dan kebaikan kita bersama. Karena memang menjaga diri dari perkara yang membinasakan hukumnya adalah wajib, dan menjatuhkan diri pada perkara yang membinasakan adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nabi SAW bersabda, "La darara wa la dirara." Tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh menimbulkan kemudaratan. Pepatah Arab mengatakan, "Al-wiqayatu khairun minal ilaj." Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti, Ramadan tetaplah bulan penuh kemuliaan, dan alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan untuk menjumpai bulan yang penuh kemuliaan ini. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bila Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Karenanya, marilah kita mengambil kesempatan yang istimewa ini. Di saat pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, para setan dibelenggu. Mari kita isi Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan penuh pengharapan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena ini adalah bulan penuh pengharapan, bulan penuh ampunan. Tidaklah wabah ini menjadi penghalang bagi kita dalam memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh lainnya. Kita masih tetap bisa solat tarawih walaupun tidak seramai dulu. Kita masih tetap bisa menunaikannya di rumah bersama para anggota keluarga. Ini menjadi kesempatan yang terbaik untuk menanamkan kembali nilai dan semangat ibadah di dalam keluarga kita. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan malam Ramadan karena iman dan penuh pengharapan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita masih tetap bisa bertadarusan Al-Quran walaupun tidak semeriah dulu. Kita masih tetap bisa bertadarus Al-Quran di rumah bersama keluarga. Ini menjadi kesempatan terbaik untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam lingkungan keluarga, mengajarkan Al-Quran kepada anggota keluarga, menanamkan nilai-nilai Quran dimulai dari rumah. Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu." Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita masih tetap bisa berbuka puasa bersama walaupun dengan tidak anggota yang besar seperti dulu. Kita masih bisa berbuka bersama dengan keluarga di rumah. Ini kesempatan terbaik untuk mempererat hubungan sesama anggota keluarga, mengajarkan kepada mereka bagaimana cara berbuka yang baik,
dan cara berbuka yang benar sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Kita masih bisa tetap bersedekah, bahkan lebih mudah daripada yang dulu. Kita tidak perlu lagi repot-repot mengumpulkan banyak orang. Kita hanya perlu mengirimkan sejumlah rupiah untuk keperluan saudara-saudara kita yang kesulitan, sehingga itu memudahkan mereka sekaligus menjauhkan kita dari berbangga-bangga dengan sedekah. Kita juga masih tetap bisa mengkaji ilmu pengetahuan, memperdalam agama, bahkan tanpa perlu belanja dari rumah kita sendiri. Bukankah sudah banyak kajian-kajian yang disiarkan melalui televisi dan media sosial seperti Facebook, Instagram, bahkan juga di YouTube? Akhir kata, Ramadan tidaklah berubah. Kita hanya perlu mengubah suasana. Ramadan kita kali ini, saatnya kita membuat suasana yang baru di rumah dengan menanamkan nilai-nilai Islam. Dimulai dari diri sendiri, dari keluarga kita sendiri, dan dari rumah kita sendiri. Selamat mengisi Ramadan dengan amal-amal kebajikan. Semoga Allah meningkatkan derajat kita dan menyelamatkan kita dari wabah yang berbahaya ini. Amin. Allahumma amin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai penutup khutbah yang singkat ini, khatib kembali membacakan hadis yang biasa dibacakan oleh para ulama secara musalsal dengan sanad yang bersambung sampai kepada Nabi SAW, yang setiap rawinya mengatakan fil uzlah salamah, pada uzlah itu, pada menyendiri itu terdapat keselamatan. Nabi SAW bersabda, salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu. Keselamatan seseorang saat terjadi fitnah, bahwa dia berdiam diri di rumahnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.